Ayo, hampir ketinggalan. Kita mau cari jamur putih. Ini dia. Dapat teman-teman tuh. Jamur kuning. Hai teman-teman semua, selamat sore, selamat datang, kita berjumpa kembali. Nah sekarang saya bisa pakai kamera di depan, jadi kalian melihat langsung karena sekarang kita di hutan teman-teman. Jadi kalau di hutan kita bebas karena nggak ada orang di sini, ini nggak ada. Nah kalau kita belanja baru kita nggak bisa seperti ini, karena kalau kita pakai gagang HP ini terus di supermarket, kalau di Indonesia seperti warung gitu ya. Kalau seperti ini tuh pasti ada orang belanja itu nggak suka teman-teman. Pernah dulu saya ditegur sama yang kerja di supermarket itu, jangan ambil video karena mengganggu orang yang belanja gitu, nggak nyaman gitu. Jadi tuh kalau kita belanja, kalau di supermarket biasa itu pasti kalian melihat barang-barangnya saja. Kita pergi belanjanya di kota besar baru kita ngambil video ke depannya. Sekarang kita mau ngambil video apa saja boleh ini. Bebas teman-teman. Jadi kalian melihatku. Mana tadi orang Norway? Halo orang Norway. Kamu takut nggak sama kamera? Nah hari ini tuh kita ngikut Pak Su. Seperti biasa, setiap hari itu Pak Su jalan-jalan teman-teman. Dan hari ini saya ngikut, jadi kita sekalian nyari sayuran liar mumpung masih musim. Kemarin itu Pak Su jalan sendiri teman-teman, pulangnya sampai gelap. Tuh lihat teman-teman, mau lihat tuh. Semoga kalian semua dimanapun berada sehat-sehat selalu. Kita kesini tuh kita mau petik cloudberry, tapi cloudberry-nya sudah nggak ada teman-teman. Tuh sudah seperti itu tuh. Ini juga banyak banget. Jadi hari ini tuh kita olahraga sambil nyari sayuran liar, sayuran mahal, mumpung lagi musim ini. Nah sekarang itu jam 7 malam teman-teman.
Sekarang Agustus, jadi jam 7 malam itu belum gelap. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua dimanapun berada sudah meluangkan waktunya menonton vlog yang saya bikin. Semoga vlog Moda Norway menghibur. Dan juga terima kasih ya sudah berteman dari awal hingga saat ini. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan juga bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan enjoy. Kita ini mau naik teman-teman tuh. Tuh. Kita mau naik ke atas sana. Ini kita naik ke puncak gunung itu tadi dari bawah. Tinggi sekali. Tuh. Bener-bener nggak ada lubang-lubangnya, mulus. Ja, skal vi Mana prøve å nggak ada stande bort, eller? lubang-lubangnya? Nggak bisa toh, Pak? Dana kan ikke. Nei. Har den her? Å nei, den tåler ingenting. Nei. Hati-hati. Tuh, cantik ya. Jadi hari ini tuh kita nggak bawa itu apa namanya. Ya Allah, tuh lihat teman-teman, tebing ini. Ngeri. Demi 24 karat. Jeg går opp på toppen der, da. Det er sikkert mer bortimellom der. Nah, jamur putih yang kita jabutin ini kita nggak akan nemukan di toko ataupun di supermarket, teman-teman. Adanya jamur yang warna kuning. Kalau jamur yang warna kuning ini di supermarket, kalau yang segar adanya hanya di musim panas mulai Juli. Nanti sudah musim salju adanya kering saja. Harga jamur yang segar yang warna kuning 1 kilonya yang paling murah ya, uang Indonesia 392.000. Ada juga yang harganya 1 kilonya itu 429. Dan juga ada yang harganya 570.000 rupiah. Jadi tergantung supermarketnya mau yang beli yang di A atau yang di B atau yang di C. Dan jamur yang kuning ini yang kering ya, itu per kilonya harganya uang Indonesia 5.600.000-an. Mulus. Penuh ini. Sudah penuh tuh. Wadahnya kita penuh dengan jamur putih. Tuh. Mulus nyamuk. Tuh, blueberry-nya juga masih ada, tuh. Ini 2 mingguan lagi sudah besar ini. Tuh, jadi ini sayuran untuk harian. Besar-besar lagi tuh. So fina ya Kisan. Perfect. Tuh, bener-bener 24 karat ini. Jeg tror jeg må putte litt over posen igjen. Kalau ini, nyamuk. Jeg får ikke mest. Ya Allah, lihat teman-teman. Tuh, banyak sekali jamur seperti ini. Tuh. Ini bekas banjir ini, lihat ini rumputnya tuh. Nah, orang-orang yang nyari jamur liar di hutan itu
teknik manennya berbeda-beda teman-teman. Ada yang seperti kita ini dijabut gitu saja, ada yang pakai pisau, ada yang langsung dibersihin di hutan, ada jadi memudahkan kita sesampainya di rumah. Ada juga seperti kita jabut-jabut terus nanti bawa pulang bersihinnya di rumah. Jadi setiap kita panen kita bersihinnya di rumah, dan bersihinnya itu butuh waktu loh teman-teman, karena ranting-rantingnya nempel, daun-daun kering nempel, jadi itu dibersihin satu persatu, jadi butuh kesabaran gitu. Dan kali ini kita nyari jamurnya malam-malam, walaupun malam masih terang. Nah sekarang ini sudah memasuki mulai musim gugur teman-teman, jadi musim panasnya pendek sekali, hanya Juni, Juli, Agustus saja banyak hujan, Juli aja banyak hujan, musim panasnya hanya di Juni. Jadi kita belusukan seperti ini mahal sekali teman-teman. Sebentar lagi kita belusukan di hutan salju ya. Yuk, Men i alle dager. besar banget. Tuh, kata Pak Su monster. Pemandangannya tuh indah banget. Nah, tahun ini kita nyari jamur liar itu lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Dan juga tahun ini orang mencari jamur itu lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Musim panas ini di Norway itu banyak sekali hujan, terasa nggak ada musim panas. Saya di sini, hoi. Oi, saya di sini. Sekarang ini suhunya 23 derajat Celcius. Ini kita turun gunung dan turunnya harus hati-hati. Kita kan pakai sepatu karet ini karena hutannya itu tahun ini banyak yang basah, teman-teman. Jadi tuh kalau ke hutan itu paling enak pakai itu sepatu karet karena hutannya itu ada yang basah, ada yang bergelombang, ada yang tinggi, ada yang berair, ada yang seperti rawa, ada yang naik lagi. Jøssen, se på den her, da. Kjempefin. Besar-besar ya. Duh, ini lagi. Nå. Tuh, Tjukk, ass. bener. Nah, petik jamur kali ini berbeda teman-teman, karena batang kakinya jamurnya itu lebih besar, mentek-mentek. Tuh. Tebing, tebing, tebing. Di sini Bapak. Ya Allah, lihat ini. Tuh, tahun ini benar-benar kita beruntung sekali tuh. Digigit nyamuk, dapat satu plastik. Apa? Tuh. Biar cepat, ini sudah jam 8 malam. Iya, ini busuk teman-teman. Bener-bener 24 karat. Se her, da. Prøv å være litt mer nøye. Nah, orang yang mencari jamur di hutan itu enggak hanya orang asli Norway teman-teman. Jadi itu dari berbagai negara seperti kita ini ke hutan nyari sayuran gratis, sayuran organik, dan juga cara masaknya berbeda-beda. Jadi tergantung masing-masing mau masaknya bagaimana. Ngambil foto dulu. Mau dikirim ke orang tua. Papp og glass. Sånn, au. Tar ut noen papiresker nå.
Nah, cara mencucinya juga beda. Ada yang hanya dihilang-hilangkan yang nempel-nempel di jamur, enggak dicuci langsung dimasak. Ada yang dicuci pakai air sedikit, nyiprat gitu juga ada. Kita direndam pakai air juga, namanya juga direndam. Direndam pakai garam, terus dibilas-bilas beberapa kali. Saya nyucinya bener-bener ganti air tuh sampai beberapa kali, teman-teman. Saya itu nggak tega makan kalau ngambil sayuran di tanah atau buah-buahan yang deket tanah terus nggak dicuci, itu bener nggak tega. Ya, renyah banget ini. Kakinya kesini. Nah, hutan yang kita datangin ini nih belum ada orang yang kesini, teman-teman. Jamurnya itu besar-besar. Ini buat pertama kalinya kita nemuin jamur 24 karat segede ini. Bener-bener gede. Tuh. Tuh papanya Aldo. Itu naik itu. Di sini nih. Nah, ini jamur juga bisa dimakan, teman-teman. Banyak orang bawa jamur seperti ini nih. Tentu saja dibawa pulang. Tapi saya nggak suka, teman-teman. Kalian mau lihat seperti apa? Yang mana ini ya? Yang ini ya? Yang kecil ini ya? Nggak tahu, nyamuk ini nggak tahu ini apa namanya. Tuh seperti itu tuh. Banyak orang seperti ini. Nyamuk ini dibawa pulang. Jadi dalamnya itu bolong. Mantap gitu loh. Tuh. Bye bye. Banyak sekali air-airan. Tuh. Ini batu loh, bisa-bisa kita licin. Se. Har du funnet en fin sopp? Ja, Ja. ta med hjem og steke Nei. til middag. Nei takk. Vi kan spise. Nei, jeg tror. Det sunt til deg. Nei. Vi vet ikke hva slags sopp det er. Ikke Det kan spise. spise. Nei, vi skal ikke Se. ta dem hjem. Putt den tilbake i skogen. Legg den der den gror. Nggak boleh. Pak Su nggak mau. Beliau milih yang apa itu namanya? Antara. Nah, kalau yang ini baru boleh. Se, den var fin. Oi. Oh, ke kaki. Au. Tajam. Nah, di setiap kita nyari jamur di hutan, kita ambil jamur yang kita sukai saja ya. Kalau kita ngambil yang kita sukai, makan pun enak. Apalagi Pak Su itu sukanya hanya jamur kantarel. Jamur porcini itu beliau nggak begitu suka. Jadi kita ngambil apa yang kita sukai saja. Jadi jamur-jamur yang kita tidak ambil walaupun itu bisa dimakan, biarkan saja di dalam hutan, hidup bahagia, menemani pohon-pohon yang tinggi, asrinya yang memukau, dan juga biarkan jamur-jamur itu mengeluarkan aroma-aromanya, nanti pasti aromanya pada keluar.
tahun ini dikabarkan di hutan itu ada binatang liar, itu serigala teman-teman, dari kota lain ke sini. Jadi pengurus kota itu nyuruh penduduknya untuk hati-hati, tapi nggak tahu di mana itu serigalanya, nggak tahu. Dan serigala ini berpindah-pindah, nggak hanya di satu tempat saja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menjaga kita dimanapun berada, menjauhkan segala mara bahaya, kejahatan dari segala kejahatan, dari binatang ataupun dari manusia. Amin ya Allah. Ada orang nyari jamur juga. Itu. Tuh. Sama mata malah lebih kuning, teman-teman. Ini pegangan kenceng ini. Dari kejauhan terlihat kuning cerah loh. Ih, apa ini? Loh, tadi itu ada yang oh ini ada itu. Dari kejauhan kita bisa lihat kuningnya seperti ini, teman-teman. Tapi kalau pakai kamera itu kuningnya itu nggak cerah. Kalau pakai mata itu malah merem gitu loh. Kita nyari papamu, mana papamu? Papamu mana? Wuhu! 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 Dua atau tiga ini. Tuh, saya lebih suka nyari jamur, jabut jamur yang ini, teman-teman, kantarel. Bener, ini yang paling best. Bulan ini, dan salah satu komen saya cantumkan di sini. Nah, ini yang komen ini dari kota dia tinggal ke Norway itu jalan kaki, teman-teman, dan nggak bawa bekal. Alhasil marah-marah di rumahnya orang. Padahal di kota dia tinggal itu banyak sekali tempat wisata, makanannya enak-enak, harga termurah sampai harga termahal. Di kota dia tinggal itu ada loh. Dan juga di kota dia tinggal ada hotel termurah sampai termahal, mewah ada. Kita itu kalau liburan itu di kotanya kita dulu, di tetangga kotanya kita, di negaranya kita, bawa anak suami, keluarga dari kedua belah pihak, semua ditraktir, nonton film di bioskop setiap hari bersama keluarga, belanja buat diri sendiri, buat keluarga, dan juga nelaktir belanja keluarga besar, makan enak tanpa masak, tanpa mencuci-cuci bahan di dapur bersama keluarga besar. Marem kan? Setelah itu pasti kamu melihat kebahagiaan keluarga. Dan kotanya si komen ini tuh kotanya keren banget, serba ada. Jadi kotanya itu sudah menyediakan apa saja, kebutuhan rumah, kebutuhan anak suami, kebutuhan orang tua,
tua, keluarga besar, kebutuhan diri sendiri. Jadi itu tinggal pilih makanan dari nggak sehat sampai sehat ada, tanaman buah banyak. Kalau nggak bisa keluar rumah, bisa telepon Gojek, taksi, juga bisa menyewa jasa untuk mengambil ngantar, jalan-jalan, berwisata, liburan ngajak keluarga, dan juga saudara dari kedua belah pihak, bawa keluarga liburan seminggu, kalau nggak cukup 2 minggu, kalau nggak cukup sebulan atau 2 bulan. Pasti hotel-hotel yang tinggal itu bahagia karena ada pelanggan yang bawa keluarga se-RT, malah sekelurahan. Pasti dapat harga spesial. Daripada liburan ke luar negeri, jauh-jauh ke Kutub Utara, jalan kaki sendirian lagi, serem kan? Tidak usah nyuruh-nyuruh orang tidur di hotel. Kami tidur di hotel itu ada waktunya. Dan ditunggu vlog tidur kami di hotelnya ya. Sekarang waktunya ngalah mencari sayuran organik, dimakan masuk ke tubuh, menjadi tubuhnya sehat, pikirannya sehat, kuat, dan juga tambah bahagia. Sehat itu mahal loh, apalagi sehat di dalam itulah mahal banget, di luar juga mahal banget. Jadi kalau kita mengonsumsi makanan sehat, 5 sempurna, hidup bahagia luar dalam, pikiran sehat luar dalam, keluarga bahagia, menghibur orang, tambah bahagia, tambah rezeki. Amin ya Allah. Begitu besar Tuhan yang Maha Esa mengaruniai keluarga kami. Amin ya Allah. Selanjutnya soal medok, ini bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Alhamdulillah walaupun saya medok, alhamdulillah saya sehat walafiat, bahagia luar dalam. Nah, wong saya itu loh anaknya orang Jawa, piye to jenengan niku. Mosok bahasa saya bahasa Norway. Kalian semua kalau nonton vlog saya nggak paham, nanti suruh saya nanti kenapa bahasanya nggak dibahasain Indonesia, piye to bahasanya Norway, kamu kan orang Indonesia. Saya itu keturunan dari Jawa dan lahirnya di Sumatera. Jadi saya itu bukan imigrasi. Jadi ingat dulu ada yang komen, dia bilang aku sombong nggak mengakui kalau saya dari imigrasi. Maksudku imigran dari Jawa yang dipindahkan ke Sumatera. Halo, yang imigran itu orang tua dari orang tuaku. Nah, ngapain saya malu ngakuin? Saya nggak nyuri, saya nggak merugikan orang, saya nggak nyuri punya orang, saya nggak melukai orang, dan saya tidak pernah berjanji ke orang terus diingkari, dan juga saya tidak pernah kumpul-kumpul sampai berjam-jam, sampai seharian di setiap hari ngomongin negatif ke orang. Saya nggak menyakiti orang, ngapain malu ngakuin. Nah, si netizen ini berkomentar seperti itu. Waktu itu saya bercerita nanti kapan-kapan liburan pengen ke Jawa, ke Jogja, karena salah satu orang tua saya dari Jogja. Saya belum pernah ke Jogja. Nah, zaman-zaman dahulu kala sebelum menikah, salah satu orang tua saya dari Jogja merantau ke Sumatera, lalu ketemu, pujaan hati, terus menikah. Nah, seperti saya dari Sumatera terus menikah sama orang Norway, pindahlah ke Norway, menetap ke Norway. Ngapain saya malu? Nah, jadi ditunggu ya cerita-cerita, kisah dari keluarga Moda Norway. Ceritanya itu sangat menarik. Pokoknya semua yang bersangkutan dengan keluarga Moda Norway akan saya beberkan, dan pastinya nunggunya penuh dengan kesabaran. Dan jangan lupa tonton semua vlognya Moda Norway ya. Nah, kisah ceritanya itu pasti akan membuat kalian semua bahagia. Bener. Hari ini kita hoki teman-teman. Kita menemukan tuh banyak sekali kantarel. Nah, yang di sebelah sini nih masih kecil-kecil. Kita ambil yang besar-besar saja ya. Tuh, yang di sebelah sini. Sampai ke sana itu. Ini dari kejauhan sudah kelihatan kuning-kuning teman-teman. Ini. Tuh. Lawang nonton orang jijik geli sama cacing kok ngeden-ngeden. Di dunia ini banyak sekali manusia
jijik, geli, takut sama binatang. Salah satunya saya dan suami saya. Suami saya nggak jijik sama nggak geli sama cacing, tapi beliau takut, geli, jijik sama laba-laba. Saya nggak takut sama laba-laba, nggak geli. Beda kan orang. Suami saya suka banget sama tomat mentah, sedangkan saya nggak suka. Tapi suami saya itu penuh dengan akhlak, kelembutan dengan saya. Nah, orang nasihati, ngasih saran itu tidak sama. Kalau yang maksa dan membanding-bandingkan itu sama. Kalau menasehati itu berkata-kata, kalau nggak diterima ya udah. Nah, kalau memaksakan itu harus, apalagi sambil ngeden-ngeden, itu namanya nggak berkemanusiaan. Sedangkan kita sebagai manusia itu harus adil dan beradab. Perbedaan itu normal, wajar. Nah, suamiku dan saya itu banyak sekali perbedaan, tapi nggak ada masalah. Yang penting itu satu atap, saling menerima, jujur. Keluarga suami juga baik, menerima kita apa adanya, nggak pernah neko-neko. Dari pihak kita juga nggak pernah ikut campur dengan keluarga kita, masalah-masalah keluarga kita. Namanya juga orang sudah berkeluarga, itu nggak ada ikat-ikatan, ikut-ikutan campur di dalam rumah orang, itu tidak ada. Ini di YouTube ini adalah rumah kedua saya. Dan juga saya biarkan netizen yang tidak suka sama saya, tidak suka sama rumah saya, dan juga netizen yang membanding-bandingkan saya dengan yang lain, saya biarkan mereka berkeliaran. Saya tidak akan peduli apa yang mereka tinggalkan di rumah saya. Saya tidak akan peduli. Saya ini pedulinya hanya sama orang-orang yang baik, teman-teman yang selalu mensupport saya, selalu mendukung saya. Tusen tak, vi elsker dere. Ini jamurnya beda sendiri. Jangan-jangan ini jamur pocong. Kuning-kuning. Warnanya itu ya Allah, karena saya penyuka warna kuning teman-teman. Jadi kalau melihat kuningnya seperti ini tuh jatuh cinta. Dan ini kan kuningnya nggak meling-meling. Ada apanya ini? Pasti ada blueberry-nya ini. Wadahnya Pak Su ini sudah penuh. Beruntung teman-teman, nggak nyangka loh dapat segini banyak. Mari kita pulang. Ada mobil. Di belakang ada mobil.